Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke alur film, Mimin minta like dan subscribe-nya ya, agar Mimin semangat membuat konten. Atas perhatiannya, terima kasih. Di awal film menampilkan dua sosok pegawai lab yang sedang berjalan sambil bercanda gurau. Tetapi sesaat mereka telah masuk ke dalam sebuah lab, nampak para teman-temannya telah dibantai oleh Black Arrow atau Tuan Merlin itu sendiri. Dia pun merusak semua fasilitas di sana dan tak meninggalkan satu nyawa pun yang selamat. Setelah itu dia pun kabur dan film pun dimulai. Dan berpindah di markas Oliver, kini John telah kembali guys menemani Oliver dan Feli. Lalu John menyampaikan ke Oliver bahwa selama dia memata-matai ibu Oliver, segala kelakuannya normal-normal saja. Lalu Feli pun menyampaikan bahwa ibu Oliver terdeteksi selalu berhubungan dengan Malcolm melalui via telepon. Nampak Oliver yang pusing dengan semua ini. Lalu dia pun berencana ingin mendatangi sendiri ibunya. Tetapi dihalau oleh Feli karena terakhir Oliver bertemu ibunya, dengan penampilan Green Arrow dia terluka karena tembakan. Tetapi Oliver berkata bahwa dia hanya akan berbicara selayaknya anak dan ibu. Lalu Oliver pun pergi. Namun sesaat Oliver ingin meninggalkan barnya, Laurel pun datang dan membahas soal perkataan Oliver sesaat di rumah sakit lalu. Dia pun penasaran tentang bagaimana perasaan Oliver padanya. Dan dia pun menyampaikan bahwa dia masih punya perasaan ke Oliver. Namun Oliver hanya menjawab simpel, yaitu aku tidak berubah dan tidak ada yang berubah. Yang berarti perasaan sayang Oliver kepada Laurel itu tidak berubah dari dulu. Lalu Oliver pun pamit ingin pulang. Nampak wajah Laurel yang masih digantungkan rasa cintanya. Hebat juga pahlawan fuckboy kita. Exactly as you left it. Kini di rumah Oliver, Walter telah pulang setelah melakukan perawatan di rumah sakit. Nampak antusias di wajah Oliver dan Thea. Lalu Thea pun menyampaikan ke Oliver bahwa sepertinya ada yang berbeda dari Walter. Mungkin efek sudah disekap atau mungkin dia telah mengetahui sesuatu hal tentang organisasi dari ibu Sil Oliver. Lalu beberapa saat kemudian berita TV nasional pun memberitahukan tentang pembantaian yang di awal film tadi, yang memakan korban sebanyak 6 orang ilmuwan. Lalu ibu Oliver bergegas pergi sesaat mendengar berita tersebut. Kita pun flashback lagi sesaat Oliver di pulau. Kini nampak Oliver dan teman-temannya telah ditawan dan dibawa ke markas Fries. Lalu Fries datang dan tiba-tiba radio pesawat komersial tertangkap di radius Fries. Lalu operator Fries mengarahkan pesawat tersebut ke arah mereka. Dan Oliver bertanya untuk apa pesawat itu diarahkan ke sini. Fries pun menjawab yaitu untuk meledakkan mereka. Berpindah di lab bekas pembantaian, polisi pun mencoba olah TKP dan menemukan anak panah tersebut berwarna hitam yang berarti pelakunya bukan Oliver. Lalu detektif pun bingung dikarenakan semua komputer di sana telah rusak. Nampak pacar Thea yang sedang memotret dari kejauhan. Entah apa yang dia rencanakan dari pacar Thea yang terobsesi oleh Green Arrow. Di malam harinya di kediaman Oliver, Oliver pun menemui ibunya dan mencoba mencari tahu kebenaran dari penculikan ayah tirinya itu. Namun ibunya mencoba menutupi hal tersebut. Tetapi Oliver tetap menyudutkannya agar ibunya menyampaikan sebuah kebenaran. Di saat Oliver membujuk ibunya untuk menceritakan sebuah kebenaran, tiba-tiba lampu padam dan mereka pun pingsan dibius. Oliver! Dan beberapa saat kemudian mereka pun terikat di sebuah ruang yang gelap. Lalu tiba-tiba Black Arrow datang dan Oliver pun flashback. Fries pun menjelaskan alasannya kenapa dia ingin menembak jatuh pesawat tersebut. Ternyata penyebabnya dia ingin agar saham dari indeks Cina anjlok. Dan ini adalah perintah dari bosnya atau sponsornya agar perekonomian Cina menjadi kacau. Karena banyaknya pesawat yang mengarah ke Cina telah ditembak jatuh. Lalu tiba-tiba Fries memukul Oliver dan menembak Shadow dan Steve agar GOP tetap duduk di bawah perintahnya. Berpindah ke Thea yang kini dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi di lab tersebut. Lalu tiba-tiba ayah Laurel dan komandannya membahas hal tersebut dan dia pun menyimaknya. Beberapa saat kemudian dia pun melaporkan apa yang dia telah dengar di kantor polisi bahwa lab itu telah diserang oleh peniru dari Green Arrow.
Dan semua itu ada kaitannya dengan Tuan Merlin. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk ke perusahaan Merlin. Berlanjut di tempat Oliver dan ibunya yang disekap, ternyata guys, ini adalah sandiwara Oliver dan John untuk menggali informasi dari ibunya. John pun terus memukuli Oliver yang membuat ibunya makin tertekan, dan dengan spontan ibu Oliver mengatakan rencana Merlin untuk meratakan Gladys. Ibunya pun menambahkan bahwa Merlin ingin membangun kembali Gladys dengan bersih dari kriminalitas dengan cara membuat gempa buatan yang telah dibuat oleh para ilmuwan yang telah dibunuh Merlin di awal film tadi. Mendengar semua itu, nampak wajah yang kaget dari Oliver. Lalu setelah mereka cukup, John pun melepaskan mereka. Kini Oliver pun kesal dengan ibunya dan pergi meninggalkannya. Berpindah di markas Oliver, dia pun tiba di sana dengan wajah yang babak belur. Lalu Feli pun panik dan ingin mengobatinya, tetapi Oliver langsung memerintahkannya untuk mencoba mencari tahu informasi tentang Unidac, perusahaan yang telah membuat alat pemusnah massal tersebut. Lalu Feli mencoba meretas komputer dari perusahaan Merlin Global untuk mencari tahu sebuah informasi, dan tiba-tiba kita flashback. Kini Yove terpaksa mematuhi perintah dari Fries agar Oliver dan teman-temannya tidak dibunuh. Lalu tiba-tiba Fries menelpon bosnya. Nampak betis seorang wanita yang seksi, dan siapakah dia? Berpindah ke ibu Oliver yang tiba-tiba kaget melihat Malcolm yang datang mengunjungi Oliver. Namun setelah beberapa saat kemudian Malcolm pun pamit dan ibu Oliver pun mengantarnya. Thanks again. Yeah. And eliminating those people at Unidac. Well, Dan knows nothing. Di tempat yang berbeda, detektif pun berbicara dengan Tommy yang merupakan perwakilan dari Merlin Global dan meminta bantuan tim Tommy untuk mencoba membantunya untuk mencari tahu pegawainya yang terlibat dari pembunuhan di lab. Lalu tiba-tiba Laurel datang dan akhirnya Tommy dan dirinya bertemu lagi. Nampak kecanggungan antara mereka. Tanpa sebuah obrolan, tiba-tiba Tommy pun pamit dan pergi. Laurel pun membicarakan keterkaitannya dengan Oliver, dan ayahnya pun sekarang sepertinya mulai menerima Oliver karena sekarang Oliver telah berubah setelah dari pulau itu. Lalu mereka pun pergi makan siang. Kembali ke markas, kini Feli frustasi karena dia kesusahan meretas keamanan dari Merlin Global. Lalu Feli pun dengan spontannya mengatakan seandainya dia bisa menyelinap masuk. Namun tiba-tiba mendengar itu, Oliver pun ayo kita ke sana dan mendobrak masuk. Keesokan paginya, Oliver datang ke perusahaan Merlin Global dan nampak Feli juga yang menyamar menjadi pengantar pizza dan John sendiri menyamar menjadi sebagai pengawas CCTV. Lalu mereka pun melancarkan aksinya. Mereka pun menuju ke lantai 24 yang merupakan tempat komputer kontrol. John juga telah melumpuhkan teman pengawasnya agar Oliver bebas beraksi. Kini Oliver dan Feli membagi tugasnya masing-masing. Feli pun sampai ke tempat komputer tersebut dan bergegas melacak di mana keberadaan dari alat pemusnah massal tersebut. Oliver dan Tommy pun bertemu. Nampak wajah Tommy yang masih dingin terhadap Oliver. Lalu Oliver pun menyampaikan maksudnya tentang dirinya yang tak bisa bersama dengan Laurel. Dan Laurel lebih memilih Tommy. Mendengar itu, Tommy pun baper dan Oliver pun pergi. Lalu John menyampaikan bahwa ayah Tommy menuju ke arahnya. Dan dikarenakan Feli belum selesai melakukan tugasnya, Oliver pun mencoba menahan ayah Tommy. Feli pun berhasil, tetapi sesaat keluar dia ketahuan Smriti. Karena hal itu John pun panik. Lalu John pun datang dan membohongi Smriti lainnya bahwa wanita ini adalah fans barbarnya dari bos Tommy. Alhasil mereka pun terselamatkan. Namun sesaat Oliver ingin kembali naik, tiba-tiba Thea muncul. Dan dia pun menyuruh Thea untuk jujur tentang maksud kedatangannya. Dan setelah mengetahui bahwa Roy ini terobsesi dengan Grand Arrow, Oliver pun dengan tegas memperingati Roy untuk tidak berusaha mencari informasi tentang Grand Arrow dan menyuruh mereka untuk pulang. Berpindah di kediaman Roy, setelah diperingati oleh Oliver, bukannya takut, malah dia makin penasaran untuk bertemu dengan Grand Arrow. Dia pun berencana memancing Grand Arrow dengan menjadi pengedar obat vertigo. Dia pun tidak setuju, tetapi Roy mempertegas bahwa dia ingin bertemu dengan Grand Arrow agar dia dapat menjadi muridnya supaya dia menjadi kuat dan dapat melindungi orang-orang terkasihnya.
Mendengar semua itu, Tia pun pergi meninggalkan Roy dengan kesal. Di tempat yang berbeda, Walter menyerahkan surat perceraiannya kepada ibu Oliver, dikarenakan Walter mencurigai bahwa dia dan temannya lah yang menculiknya. Close to your piece. What do you think you could... Really why I'm still... What'd you find? Berpindah di kantor polisi, anggota detektif pun datang dan mengabarkan bahwa dia gagal meretas perusahaan Merlin. Tetapi dia juga mengetahui bahwa ada seseorang lain yang meretas. Namun gokilnya, si botak ini tahu bahwa Feli lah pelakunya. Mendengar itu, detektif pun bertanya-tanya siapa wanita itu. Lalu di markas, Oliver pun kini baru paham maksud dari almarhum ayahnya bahwa musuh terbesarnya adalah Merlin. Dan dia pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana tersebut. Dan dia pun pamit untuk keluar. Ternyata guys, Oliver ke rumah Laurel. Dan dia pun mengungkapkan perasaannya bahwa dia tidak bisa lagi menahan perasaan cintanya ini. Dan mendengar perkataan Oliver, Laurel pun langsung mencium Oliver dan melepas bajunya. Mereka pun semakin memanas dan ternyata guys, Tommy melihat mereka berdua yang sedang akan kerja kelompok. Kasian deh Tommy, hehehe. Dan Tommy pun patah hati. Keesokan paginya di saat enak-enaknya rebahan setelah satu malam baku hantam, John pun mengabari bahwa Feli telah berhasil menemukan lokasi dari alat tersebut. Mendengar itu, Oliver pun bergegas dan kita tiba-tiba flashback. Kini Yove di video oleh Rice dan membuat sebuah pernyataan bahwa dialah yang menjadi sosok yang akan bertanggung jawab untuk penembakan pesawat tersebut. Dan menuduh Cina sebagai pengkhianat karena telah meninggalkannya di pulau. Dan setelah memvideo, tiba-tiba Rice menembaknya di kepala. Dan seketika itu Yove pun tewas. Nampak wajah Oliver yang syok. Berpindah ke John yang telah menemukan letak dari alat pembunuhan massal tersebut. Dan di tempat yang berbeda, tempatnya di kantor Merlin. Sesaat ingin membantai Merlin, John pun mengabarkan bahwa alatnya telah hilang. Yang ternyata hal ini telah diantisipasi oleh Merlin dan memindahkannya. Merlin pun menambahkan dan menjelaskan tujuannya itu. Lalu tiba-tiba Oliver melepas anak panahnya dan mereka pun berantem. Oliver pun terbantai lagi guys dan dia pun pingsan. Lalu Merlin membuka kerudungnya dan berkata,